Ini adalah pertemuan atau seri yang ke-172 ya. Dua pekan lalu kita ketemu seri yang ke-171. Hari ini kita ketemu di seri yang ke-172, sahabat Nabi yang ke-90 ya. Jadi kita sudah bahas 89 biografi sahabat baginda Rasulullah, dan ini adalah sahabat Nabi yang ke-90 pada seri pertemuan yang ke-172 insyaallah ya. Hubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian namanya diganti oleh Rasul dengan Abdullah. Nah, ya. Dan ini adalah nama yang paling banyak digunakan di kalangan bangsa Arab khususnya ya. Baik di masa Islam ya, atau bahkan sebelum kehadiran Rasulullah. Jadi bangsa Arab pun menggunakan nama Abdullah. Buktinya ayahanda Rasulullah SAW pun namanya Abdullah ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa bangsa Arab dulu ya menyebut Tuhan mereka itu Allah. La yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Maka kalau kita belajar ilmu tauhid ya, dan kita ambil pembagian ulama yang menyebutnya 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka bangsa Arab jahiliyah dulu ya, mereka mengakui rububiyatullah ya, Allah itu Allah itu yang menciptakan, mengatur alam semesta, mendesain dan seterusnya. Jadi kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan alam ini, Allah. Siapa yang mengatur, Allah. Tapi mereka bermasalah dalam 2 tauhid lainnya, uluhiyah dan asma wa sifat. Ditanya siapa yang menciptakan alam, Allah, tapi siapa yang disembah, nah, ini masalahnya. Mereka menyembah berhala ya, uluhiyah ya. Karena tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal sesembahan. Tidak boleh menyembah yang lain kecuali Allah. Mereka enggak, nyembahnya apa? Berhala, Manna, Lata, Uzza dan yang lainnya. Demikian juga dengan asma wa sifatnya, mereka tidak mengakui Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik dan ya, Asmaul Husna yang lainnya. Makanya ketika ada perjanjian Hudaybiyah antara baginda Rasul dan Suhail bin Amr ya, sebagai perwakilan dari tokoh kafir Quraisy pada waktu itu, Nabi menulis, "Uktub ya Ali," kata Rasul, "Wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim." Kata Suhail yang kafir itu, enggak, saya tidak kenal dengan Ar-Rahman, tidak kenal dengan Ar-Rahim. Nah, mereka mengingkari ya. Nah, baik, sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal sekali, tokoh munafik yang melatari turunnya ayat-ayat ya, yang berhubungan dengan penyakit nifak ya. Di antara surat Al-Munafiqun ya, itu turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dia punya anak, salah seorang di antaranya adalah Abdullah ini. Jadi kita jangan keliru, yang munafik itu ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, sementara yang kita bahas ini adalah putranya, sahabiyun jalil, sahabat Nabi terkemuka, mencintai sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kehidupan tokoh ini ya, atau Abdullah bin Ubay bin Salul ini emang terbilang unik dan beda dengan yang lainnya ya. Karena dia harus berperang ya, sebelum berperang melawan musuh Allah di medan peperangan, sebelum berperang di medan jihad ya, Badar, Uhud dan seterusnya, dalam dirinya sendiri ya, itu terlibat peperangan, perang batin ya. Di satu sisi dia harus mencintai ayahnya, ayah kandungnya sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tapi pada saat yang sama dia harus mencintai dan berpihak kepada Islam ya, yang menjadi musuh ayahnya secara ideologi pada waktu itu ya. Jadi ada perang batin yang luar biasa dalam diri seorang Abdullah bin Abdullah ini ya, terkait dengan ayahnya yang tokoh munafik pada waktu itu, dan di satu sisi dia harus berpihak kepada Islam. Baik, kita akan mulai. Siapakah dia?
Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari keturunan terpandang dari kabilah Al-Khazraj. Nah, kita kenal dan sudah pernah kita bahas bahwa penduduk Madinah, ya, kota Al-Madinah itu disebut oleh Allah, ya, para sahabat itu dengan kalimat Al-Ansar, para penolong. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, di antara kalangan Ansar, penduduk asli Madinah itu ada dua kabilah besar, terkenal dan terkemuka, kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj. Ayahnya atau Abdullah bin Abdullah ini minal Khazraj, dari kabilah Al-Khazraj yang sangat terpandang. Ayahnya jamaah punya kedudukan terhormat di kalangan penduduk Madinah. Bahkan sebelum Nabi datang ke kota Madinah, ya, saat itu Madinah secara politik dan ekonomi, ya, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan nyaris, ya, mereka tidak punya tokoh sentral. Jadi orang-orang Madinah sebelum Nabi datang ke kota itu, ya, nyaris tidak punya tokoh yang bisa menyelamatkan mereka dari, ya, jajahan Yahudi pada waktu itu. Nah, dari sekian banyak tokoh terpandang yang dihormati oleh hampir semua penduduk Madinah adalah beliau Abdullah, atau sosok yang sedang kita bahas, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia nyaris jamaah dijadikan sebagai tokoh sentral, tokoh utama yang akan memimpin penduduk Madinah sampai akhirnya Nabi datang ke tempat tersebut, dan akhirnya penduduk Madinah menjadikan baginda Rasul sebagai pimpinan mereka. Ini yang kemudian melahirkan sifat iri, dengki, ketidakpuasan, dendam dalam diri Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sifat hasad, ya. Dia merasa terpinggirkan, dia merasa tersisihkan dengan kehadiran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita bicara tentang konteks hari ini jamaah, ketidakpuasan, ya, banyak pihak itu penyebabnya macam-macam. Tidak melulu karena faktor ideologi, enggak mesti. Bisa jadi karena faktor kekuasaan, ya, dia merasa enggak dapat lalu kemudian membenci, dia merasa tersingkirkan lalu kemudian tidak puas. Abdullah bin Ubay bin Salul ini pada awalnya dia merasa tersingkirkan, ya. Nah, di antara anaknya yang sedang kita ceritakan ini adalah Abdullah yang dulu namanya Hubab. Namanya Hubab, ada yang mengeja namanya dengan Habab, tapi banyak yang menyebutnya dengan Hubab. Maka dipanggil dengan Abu Hubab oleh Rasul ketika dia masuk Islam. Hubab ini diganti dengan Abdullah. Ini juga pelajaran bagi kita dalam kajian fikih. Boleh seseorang mengganti namanya dengan nama yang lain kalau dirasa nggak pas. Tapi kalau sudah cocok, ya nggak usah lah. Nanti ribet lagi urusan administrasinya, ya. Harus bikin akte kelahiran baru, harus ganti KTP dan seterusnya. Ujung-ujungnya bisa jadi harus nyembelih seekor kambing pula sebagai akikah, ya, ganti nama. Jadi, tapi kalau mau diganti atau kemudian punya kunya, julukan, ya, juga boleh, ya. Sah-sah saja, ya. Ada beberapa orang yang bahkan lebih terkenal namanya daripada lebih terkenal julukannya daripada namanya. Dulu di Jakarta, ya, ada ustadz namanya Ustadz Abu Ridho, ya. Itu jarang yang tahu nama aslinya, padahal itu bukan nama aslinya, ya. Begitu kita lihat KTP-nya, baru ketahuan nama aslinya ternyata Abi Sumaiti. Dipanggil dengan Ustadz Abu Ridho, ya. Sampai sekarang terkenal sekali, ya, ustadz yang senior, ya, dulu pernah ngisi beberapa ta'lim kita, ya. Nah, baik, diganti namanya oleh Rasul SAW dengan Abdullah, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga ketemu seorang sahabat Nabi yang berkebangsaan atau berdarah Yahudi, namanya Husain bin Salam. Oleh Nabi diganti dengan Abdullah bin Salam, ya. Oke, baik. Ini yang saya sampaikan tadi, yang nakumullah. Sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah, ya, kabilah Khazraj hampir sepakat mengangkat ayahnya ini sebagai pemimpin Madinah, ya. Namun ketika Nabi datang, lalu kemudian pusat perhatian penduduk Madinah mengarah ke Rasulullah,
SAW, dan mereka pun menjadikan Nabi sebagai pemimpin mereka. Maka sejak saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ayah dari tokoh yang sedang kita bahas ini, yang menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW, ya, sampai kemudian terjadi perang Badar, dia tidak masuk Islam. Setelah kaum muslimin menang dalam perang Badar itu, akhirnya ayahnya ini masuk Islam. Kalau anaknya sudah lebih dulu masuk Islam, ya. Namun masuk Islam secara terpaksa untuk mengambil apa? Yang aman, ya, safety. Nah, begitulah karakter kalangan oportunis. Jadi yang mana menurutnya nyaman, ya, maka di situ akan berel. Maka dalam kaidah sosial, ya, masyarakat itu jamaah, rumusnya itu begini. Kalau al-haq itu naik, maka insyaallah kemunafikan itu akan turun. Begitu rumusnya. Jadi kalau al-haq, kebenaran, orang-orang soleh itu semakin mendominasi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka ya kemunafikan itu akan semakin lama akan semakin sempit dan tertekan. Tapi sebaliknya, ya, ketika al-haq itu rendah, orang-orang itu terpinggirkan, maka kemunafikan itu akan semakin naik. Jadi kita evaluasi kondisi masyarakat kita hari ini seperti apa. Kalau kemunafikan semakin banyak dan merebak, itu orang-orang soleh itu mesti giat lagi dalam berdakwah, mesti semangat lagi untuk menindih kemunafikan. Makanya sosok Abdullah bin Ubay bin Salul ini di awal-awal dia mendominasi, tapi seiring dengan kemenangan kaum muslimin, semakin berkembangnya umat Islam, maka dia semakin lama akan semakin sempit, ya. Jadi dia tidak bisa berkutik lama dan akhirnya terpinggirkan, ya. Dalam kondisi demikian, ya, Abdullah ini, ya, dia berada dalam posisi yang dilema. Di satu sisi dia harus mencintai ayahnya, tapi perilaku ayahnya yang selalu merugikan umat Islam, nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Ini yang membuat dia merasa galau. Di satu sisi harus berpihak serta menjaga hubungan, tapi pada saat yang sama dia juga harus berpihak dan menyayangi serta menjaga hubungan dengan ayahnya. Abdullah, ya, bin Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sebagaimana para sahabat Nabi yang lainnya, tak pernah absen dan selalu bersama baginda Rasul dalam semua peperangan. Dimulai dari perang Badar, lanjut ke perang Uhud. Perang Badar, ayahnya belum masuk Islam dan dia sudah ikut perang. Perang Uhud, kita ingat cerita bagaimana baginda Rasul bawa pasukan 1.000 tentara berangkat dari Madinah Al-Munawwarah, ya, menyongsong pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya hampir 3.000 waktu itu, dan 1.000 pasukan ini pun terpaksa harus membelot, berguguran rontok sepertiganya, 300 orang. Nah, siapa yang memprovokasi mereka? Dialah Abdullah bin Ubay bin Salul, ayah dari orang yang sedang kita. Sepertiga pasukan kaum muslimin, ya, keluar dari barisan. Di sini kita dapat pelajaran, jemaah, bahwa keberadaan orang-orang munafik itu kadang dalam situasi tertentu bahkan dia lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya kalau kita lihat surat Al-Baqarah pada awal-awal, ketika Allah menuturkan karakter, ya, 3 jenis manusia. Pertama adalah orang-orang munafikin, lalu kemudian orang-orang yang kafir, lalu kemudian orang-orang yang munafik. Itu karakter orang munafik itu panjang sekali, banyak. Al-Muttaqin, ya, mungkin Al-Baqarah 1 sampai 5, gitu, ya. Orang-orang kafir mungkin 2 atau 3 ayat saja, tapi sisanya sampai ayat 20 sekian itu bicara tentang orang-orang munafik. Lebih berbahaya. Kalau orang kafir kelihatan, Pak, tapi orang munafik menggunting dalam lipatan, ya, menelikung dari belakang, musang berbulu domba. Kita lihat dia orang soleh, padahal sebaliknya. Maka wajar kalau Allah SWT memvonis orang-orang munafik ini dengan kalimat innal munafikina fid darkil asfali minan nar, ya, bahwa orang munafik itu akan berada di keraknya api neraka, asfal minan nar, paling bawah. Karena begitu berbahayanya orang-orang munafik ini. Walaupun dalam pembahasan ilmu atau akidah, ya, kemunafik itu ada 2. Ada nifaqan i'tiqadiyan, ada nifaqan amaliyan. Nifaqan i'tiqad akidah, nifaq secara akidah, ngaku muslim padahal kafir.
Itu disebut dengan munafik secara akidah, jelas masuk neraka, kafir. Tapi yang kedua ada nifaqan amalian, muslim iya, tapi sebagian perilakunya menunjukkan karakter orang-orang munafik. Munafik pertama ada 3 ciri orang munafik. Pertama, idza hadatsa kadzdzaba, kalau bicara hoax bicara dusta, ciri orang munafik. Yang kedua adalah wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak pernah ditepati, janji tidak pernah tepati. Yang ketiga adalah wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat ya, maka dia berkhianat. Wa idza tumina khana, ini disebut dengan nifaqan amalian ya. Nah baik, dalam perang ayahnya membela bersama dengan 300-an pasukan kaum muslimin pada waktu itu, tersisa hanya 700 orang, dan terjadilah perang Uhud. Dalam perang-perang berikutnya, perang Khandaq, Hudaybiyah, dan ya, sampai kemudian perang Tabuk, Abdullah bin Abdullah putra dari Ibnu Salul ini selalu mendampingi baginda Rasulullah SAW. Dia tidak pernah absen sampai kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Dia tidak pernah absen dari medan peperangan ya. Nah, ada beberapa peristiwa yang menarik untuk dikisahkan antara hubungan kedua manusia ini, ayah dan anak ini. Pertama, bahwa Abdullah dalam kondisi yang demikian sangat mencintai ayahnya, dan dia selalu berharap ayahnya ini masuk Islam dan betul-betul komitmen dengan Islam. Dikisahkan suatu saat, sakingnya dia menyayangi ayahnya dan ingin ayahnya ini menjadi bagian dari kaum muslimin ya, sampai dia minta kepada baginda Rasul suatu saat ya, ketika Nabi sedang minum ya, kata dia, ya Rasulullah, tolong sisakan ya, air minummu tersebut ya. Kata Abdullah bin Abdullah ini ya, untuk diberikan kepada ayahnya. Maka Nabi pun menyisakan air minumnya, dan kemudian Abdullah ini ya mengantarkan minum tersebut kepada ayahnya, Ibnu Salul atau Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata dia, apa ini? Kata ayahnya ya, ini adalah minuman Rasulullah SAW ya, dia ingin agar ayahnya menghirup keberkahan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu jamarakumullah ya, adalah sosok yang berkah seluruh tubuhnya, bahkan ludahnya sekalipun berkah, keringatnya pun berkah. Saya ingat kisah bagaimana, atau kita menemukan riwayat bagaimana Anas bin Malik itu ya, beliau kalau salaman dengan Rasulullah itu begini, jadi keringatnya itu diusapkan ke tubuhnya, mengambil keberkahan dari keringat Rasulullah. Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk melawan pasukan Romawi pernah Qalansuah, apa ini namanya, tameng kepalanya kayak helm besi begitu kira-kira, dipangkas oleh musuhnya dan terlempar jatuh. Maka dengan sekuat tenaga, dengan hampir mengorbankan nyawanya, dia bela-belain, dia menyelamatkan tameng kepala tersebut. Usai peperangan ada yang bertanya, ya Khalid, mengapa anda mati-matian menyelamatkan tameng kepala tersebut? Maka diambil oleh beliau dan kemudian dibuka salah satu sisinya, fihi asy'aru Rasulillah, di dalamnya ada beberapa helai rambut Rasulullah ya, mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW. Para sahabat juga demikian ya, berusaha untuk mencari keberkahan. Ummu Sulaim binti Milhan juga pernah ya, mengelap menyeka keringat Rasulullah SAW dan untuk dicampurkan dengan minyak wanginya pada waktu itu. Abdullah ini juga pengen ayahnya mendapat keberkahan dari Rasulullah. Diambillah air minum ya, Rasulullah tersebut ya, lalu kemudian diberikan kepada. Apa ini katanya? Kata anaknya ini adalah air minum Rasulullah. Apa katanya? Seperti saya kutipkan dalam slide. Apa katanya? Mengapa bukan air kencing ibumu yang berikan kepadaku, dan itu lebih suci daripada ini? Begitu luar biasa ya. Dia bukannya mendapatkan penghormatan ya, dan kemudian merasa dihargai, tapi malah melecehkan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain ditambahkan ya, bahkan dia minta izin kepada baginda Rasul ya, kalau dibolehkan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuhnya, gitu kan, izinkan saya membunuhnya. Kata Rasul, jangan, bahkan engkau sebaliknya harus bersikap lembut dan berbuat baik kepada ayahnya. Makanya nanti kita akan bahas ya,
semunafik-munafiknya tokoh ini, tapi Nabi melarang membunuhnya. Ya, semunafik-munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Nabi tetap melepaskan gamisnya, menjadikan gamisnya sebagai tambahan, ya, kafan sosok ini. Bahkan Nabi pun melaksanakan sholat untuk jenazah orang ini. Nanti kita akan ceritakan. Mengapa demikian? Nanti kita bahas, ya. Mengapa Nabi melakukan hal-hal seperti itu, bahkan melarang anaknya ini membunuh orang munafikin. Ada hikmah tersendiri, ya. Kisah yang lainnya, suatu saat sepulang dari perang Bani Mustaliq, ya, perang Bani Mustaliq, terjadi pertengkaran kecil, ya, antara seorang pemuda, dikisahkan, ya, dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang beliau mengatakan seorang pemuda bernama Jahjah bin Mas'ud Al-Ghifari. Ini salah seorang pelayannya Umar dari kalangan Muhajirin, dengan seorang pemuda Ansar bernama Sinan bin Mas'ud Al-Juhani. Dua anak muda, satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Mereka rebutan air. Cekcok dua orang ini, yang satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Bahkan bertengkar, bahkan hampir melibatkan dua pihak, Muhajirin dan Ansar. Ya. Datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia datang memanfaatkan situasi tersebut, memprovokasi kaum muslimin. Hampir saja mereka berantem. Bahkan ada sebuah kalimat, ya, dikutip oleh Ibnu Ubay bin Salul ini, atau tokoh munafik ini, ya, di slide ini saya bikin di komputer saya, Pak. Kemudian saya pindahkan ke laptop ini. Ini laptop anak saya, ya. Laptop saya lagi di opname, lagi diperbaiki. Ternyata ini laptopnya belum bersyahadat. Belum mu'allaf. Enggak bisa baca Arab. Itu berantakan tuh huruf Arabnya, ya. Jadi tapi kira-kira bunyinya apa? Ya. Ya. Ju'u kalbika. Saya berusaha untuk mengeja, ya. Ju'u kalbika, ya, yattabi'uka. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul kepada orang-orang Ansar, kalau kalian punya anjing yang lapar, maka dia akan mengikuti. Ya. Wa samnu kalbika yaqtuluka. Nah, ketika engkau mengenyangkan anjingmu, maka dia akan membunuhmu. Ini pepatah Arab. Intinya apa? Wahai Ansar, selama ini kalangan Muhajirin datang dalam keadaan lapar, dalam keadaan kesulitan, datang kepada kalian, maka dia ngikut. Dan suatu saat, katanya, ketika kalangan Muhajirin ini sukses besar, maka dia akan membunuh kalian. Begitu kira-kira. Begitu cara Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengadu domba kaum muslimin. Bahkan, ya, dia menyebutkan sebuah kalimat yang kemudian belakangan diabadikan oleh Al-Quran, ya, dalam surat Al-Munafiqun. Ya, dia mengatakan apa? La'ir raja'na ilal madinati layukhrijannal a'azzu minhal adza. Jadi nanti kalau kita pulang ke Madinah, katanya kan, maka orang-orang yang mulia, maksudnya kita penduduk Madinah ini, akan mengusir orang-orang Muhajirin. Jadi kalimatnya provokatif sekali. Nah, kalimat yang provokatif ini, yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, didengar oleh seorang anak muda, namanya Zaid bin Arqam. Laporanlah Zaid bin Arqam kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata Zaid bin Arqam, sungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, mengatakan begini-begini. Ya, dia memprovokasi orang-orang agar bertengkar, dan bahkan ketika tiba di Madinah nanti mengajak orang-orang Ansar untuk mengusir kaum muslimin dari kalangan Muhajirin. Nabi janakumullah seorang yang arif, seorang yang bijak. Beliau tidak ingin menerima laporan begitu saja mentah-mentah. Ya, saya hampir 10 tahun menjadi wartawan, dan ada sebuah kaidah dalam penulisan jurnalistik itu yang disebut dengan cover both side. Ini yang kita suka abaikan dalam menulis berita ataupun informasi. Ya, cover both side. Ya. Jadi ketika ada orang yang melaporkan seseorang, kita tidak bisa menerima langsung begitu saja. Harus mengkonfirmasi dari orang yang dilaporkan. Ya, misalnya ada orang melaporkan si fulan berzina, si fulan mencuri, kita nggak bisa terima sepihak, mesti nanya dia tuh, benar nggak? Ini disebut dengan check and recheck.
Nabi juga demikian. Nabi tidak menerima begitu saja informasi dari Zaid bin Arqam ini. Dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Kata Rasulullah, ya, dengan sepenuh gentleman dan keberanian, engkau mengatakan begini. Kata dia, enggak, Zaid bin Arqam dusta, bohong. Bahkan dikatakan dia sempat bersumpah. Maka nanti turun surat Al-Munafikun, ya, di antara bunyinya apa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka sengaja bersumpah. Jadi kalau orang sudah bersumpah, Pak, sudah itu, ya, sudah final gitu kan? Itu yang kita jadikan tolak ukur kalau dia sudah bersumpah. Sampai baginda Rasulnya hampir meyakinkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul yang benar, dan penduduk Madinah waktu itu hampir menyalahkan Zaid bin Arqam. Apalagi dia posisinya anak muda. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, ini orang tua, sudah senior. Ini anak muda yang laporan, ya. Jadi mulailah keluar kalimat-kalimat nyinyir, mulai kalimat-kalimat sindiran mengatakan bahwa Zaid bin Arqam ini dusta. Turunlah akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun. Dari awal sampai ayat yang ke-8, ya, menjelaskan tentang Zaid bin Arqam lah yang benar. Bahkan, ya, begitu menyakitkan ayat ini jemaah, hampir setiap Jumat pagi selama 1 bulan penuh baginda Rasul pada sholat subuh membaca surat ini, ya. Jadi orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu kepanasan, ya, dibacakan ayat ini, ya, dibacakan ayat atau surat Al-Munafiqun ini, ya. Maka sampai sekarang di antara sunnah dalam tanda kutip, sunnah kalau sholat kalau Jumat pagi, ya, selain membaca surat As-Sajdah, surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri, kita juga dianjurkan baca surat Al-Jumu'ah, dan pada rakaat yang kedua kita juga dianjurkan baca surat Al-Munafikun. Karena Nabi hampir sebulan lamanya mengulang-ulang ayat-ayat tersebut, ya, untuk menyempitkan dalam tanda kutip, ya, memberikan pelajaran dahsyat secara psikologis kepada orang-orang munafik. Maka dengan turunnya ayat ini, ya, benarlah Zaid bin Arqam, dan sejak saat itu orang-orang kemudian mulai tidak percaya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan ada kisah, setiap kali dia menyampaikan berita, orang-orang selalu nyinyir, yang benar loh. Begitu kira-kira, ya. Setiap kali dia bawa berita, maka orang-orang mengatakan, masa, begitu kira-kira, ya. Dia menjadi bulian, ya, dengan turunnya ayat tersebut. Bahkan Umar bin Khattab sendiri radhiyallahu anhu dikisahkan, ya, sampai meminta izin kepada baginda Rasulullah SAW untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Kedengaran oleh anaknya, kata dia, ya Rasulullah, ya, kalaulah engkau mengizinkan untuk membunuh ayahku, jangan suruh orang lain, saya saja. Saya saja. Sebab kalau anda mengizinkan orang lain untuk membunuhnya, nanti saya marah dan saya bunuh juga orang itu dan saya masuk neraka. Jadi perintahkan saya untuk membunuh ayah saya kalau memang diizinkan. Tapi kata Rasulullah, jangan, ya, tapi justru engkau harus berbuat baik kepada mereka. Makanya ketika dalam sebuah keluarga jamaah ada seorang muslim dan di tengah mereka bahkan ada orang yang kafir sekalipun, kita tetap harus, ya, melakukan muamalah yang baik, ya. Sebagaimana para sahabat Nabi dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, ya, menghadapi tantangan dari ibunya, kedua orang tuanya, tapi Nabi tetap mengatakan, Allah tetap mengatakan dalam surah Luqman, ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bermuamalah mereka selama dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Jadi kita tidak boleh kasar, tetap harus memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Dan kita punya banyak contoh, ya. Ada beberapa ustadz, tokoh-tokoh kita yang sudah mu'allaf, sudah masuk Islam, tapi keluarga mereka belum masuk Islam, tapi hubungan dan jalinan kekeluargaan mereka tetap terjalin dengan baik. Ini perintah Rasul kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Selanjutnya, waktu pun berjalan, ketika terjadi perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, di antara peristiwa yang menggemparkan Madinah pada waktu itu, ya, dengan meninggalnya tokoh munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia meninggal dunia karena sakit, ya. Disinilah kebaikan hati seorang anak berharap dari Rasulullah SAW. Abdullah sang anak ini meminta kepada nabinya untuk
mengkafani, menambah kain kafan dengan jubah beliau, dan Nabi pun mengiyakan. Nabi melepas jubahnya dan diberikan untuk menambah kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan dia juga meminta kepada baginda Rasul agar mensolati, melaksanakan sholat jenazah untuk orang munafik ini. Dengan kebaikan hatinya baginda Rasul ingin mensolatkan orang ini, tetapi Umar segera menarik Rasulullah, membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu melaksanakan sholat untuk orang-orang munafik? Kata baginda Rasulullah, ya, Allah memberikan saya dua pilihan. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, iyastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum, dzalika bi'annahum kafaru billah wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini hurufnya enggak berantakan ya, karena keburu saya bikin jepek. Jadi yang tadi enggak dijepekkan ya, jadi dia sudah dikunci ya, jadi enggak berantakan lagi hurufnya ya. Yang tadi enggak sempat. Jadi engkau berikan minta ampunkan kepada Allah atau tidak, sama aja. Nah, saya memilih, kata Rasulnya, untuk memintakan ampunan kepada Allah ya, untuk sosok Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari sini kita melihat kebaikan hati seorang Nabi janakumullah ya, walaupun dia tahu orang ini luar biasa, tapi dia tetap saja memintakan ampun kepada Allah, walaupun akhirnya Allah mengatakan, in tastaghfir lahum, andai engkau ya Muhammad tastaghfir lahum, memintakan ampun kepada mereka, untuk mereka, lahum 70 marrah ya, 70 kali ya, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Dalam surat Al-Munafiqun juga kalimat yang sama, sawaun alaihim ya, astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum, samalah bagi mereka itu engkau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni mereka. Makanya clear bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang munafiqan i'tiqadiyan ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh memintakan ampun kepada untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, itu nggak boleh. Tapi kalau dia masih hidup harus mendoakan mereka. Tapi kalau sudah fix meninggal nggak boleh. Sebagaimana Nabi juga kehilangan pamannya Abu Talib, meninggal dalam keadaan kafir ya, Nabi mendampingi beliau dan ingin mintakan ampun kepada Allah, maka kata Allah SWT ya, walaupun engkau sangat mencintai pamanmu ya, Rasulullah sangat mencintai pamannya Abu Talib ini, tapi karena dia meninggal dalam keadaan kafir ya, maka dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, belakangan ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya membenarkan ungkapan Umar bin Khattab ya, dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah sekali-kali engkau solati salah seorang di antara mereka, orang yang munafik itu, mata abadan, yang meninggal selamanya, wala taqum ala qabrihi, janganlah berdiri di atas kuburan untuk mendoakannya, nggak boleh. Maka kalau kita tahu orang ini sejelas munafikannya Pak, kita tidak boleh mensolatkannya. Maka ada kisah Rasulullah itu pernah memberikan daftar list orang-orang munafik ya, kepada sahabat beliau yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman, sahibu sirri Rasulullah. Kata Rasul, ya Hudzaifah, ini daftar orang-orang munafik. Tapi ingat, jangan bocor, cukup engkau doang yang tahu, engkau saja yang tahu. Hudzaifah ibnu Yaman ini sahibu sirri Rasulullah, orang yang sangat pandai menyimpan rahasia, tidak mungkin bocor. Makanya sampai hari ini jemaah kita nggak tahu tuh daftar orang-orang itu, karena nggak pernah bocor, tidak pernah diriwayatkan kepada kita. Tapi Umar cerdas. Di masa pemerintahannya, kalau ada orang meninggal dunia, Umar lihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut mensolatkan orang itu, Umar ikut sholat. Tapi kalau Hudzaifah nggak mau sholat, Umar nggak mau. Karena yang tahu orang itu munafik atau tidak, daftarnya adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Jadi kita tidak boleh mensolatkan orang yang munafik. Makanya mohon maaf agak nyerempet ke politik dikit gitu ya. Dulu waktu pilkada DKI banyak juga para ustadz yang mengancam orang-orang munafik itu
tidak disolatkan kalau meninggal dunia. Dan memang ada hadisnya, memang ada aturannya. Ya, cuman masalahnya kemunafikan ini kan tidak bisa kelihatan. Ya, apakah dia munafiqan i'tiqadiyan atau ini bagian dari siasat politiknya yang bukan bagian dari kemunafikan. Tapi intinya kalau kita tahu betul-betul dia orang yang munafik, Allah sudah menjelaskan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi. Tidak boleh didoakan dan tidak juga boleh dilaksanakan salat untuknya. Ya, kalau jelas-jelas ketahuan munafik. Nah, mengapa ya Rasulullah SAW melarang Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibunuh? Ada 3 alasan. Pertama, Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan orang yang atau sosok yang banyak menjadi latar belakang asbabun nuzul ayat Quran. Ya, ingin dijadikan sebagai simbol kemunafikan. Coba kalau langsung dibunuh, enggak ada simbol tuh, simbol kemunafikan. Jadi sengaja Rasul membiarkan orang ini hidup untuk menjadi simbol kemunafikan. Satu. Ya. Yang kedua, Abdullah bin Ubay adalah simbol bakti anak kepada ayahnya. Kita teruskan dikit lagi ya, udah azan ya. Dan ini terlihat dari sosok Abdullah bin Abdullah yang begitu setia kepada ayahnya dan Nabi menghormati anaknya ini. Ini bagian dari penghormatan Rasulullah terhadap sang anak yang sangat mencintai ayahnya dan berharap suatu saat ayah ini sadar. Karena Nabi juga tidak tahu ya, seseorang itu akan sadar atau tidak. Ini adalah ilmu ghaib milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat atau sikap baginda Rasul yang membiarkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak dibunuh, ini menunjukkan karakter dasar asli Rasulullah yang sangat pemaaf. Ya, yang kebaikannya itu bukan hanya untuk kaum muslimin semata, tapi bahkan orang-orang kafir pun merasakan kebaikan baginda Rasul. Banyak sekali kisah bagaimana Nabi itu memaafkan ya, orang lain. Kita ingat kisah Du'sur yang pernah menodongkan goloknya, pedangnya ke leher Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Du'sur, siapa yang akan menyelamat kamu sekarang? Maka Nabi dengan sangat percaya diri mengatakan Allah yang menyelamatkan saya. Saya ingat waktu kecil dulu Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ cerita tentang Du'sur ini sangat dramatis. Kata almarhum ya, maka ketika Nabi mengatakan Allah, bergetarlah tubuh Du'sur, keringat mengucur dari tubuhnya, mengalir membasahi tangannya dan pedang yang terlepas. Ya, diambil oleh Rasul. Kata Nabi, ya Du'sur, sekarang gantian, siapa yang akan menyelamatkan? Kata Du'sur, tidak ada yang bisa menyelamatkan ya Muhammad kecuali maafku. Maka dimaafkan oleh Rasul. Ini Nabi itu pemaaf. Apalagi dengan sosok Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya anak yang soleh, yang baik, bahkan ada harapan untuk kembali kepada kebaikan ya. Terakhir, alhamdulillah, sebagai penutup, Abdullah bin Ubay bin Salul ayahnya sudah meninggal dunia dan sang anak terus ya mendampingi para sahabat ya. Dan di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq terjadilah fitnah besar dengan munculnya orang-orang murtad, dan diantara tokoh yang sangat berbahaya pada waktu itu adalah Musailam al-Kadzab. Diangkatlah Khalid bin Walid sebagai panglima perang untuk menyelesaikan ya pemberontakan Musailam al-Kadzab ini. Dikejar ya, dan sampai akhirnya dia terjebak di benteng Hadiqatul Maut ya, Hadiqatul Al-Maut, benteng kematian, dikepung oleh Khalid bin Walid hampir sebulan namanya, dan terjadilah perang besar melawan Musailam al-Kadzab ini. Puluhan bahkan ratusan dari kaum muslimin meninggal dunia ya, syahid. Di antara mereka yang syahid dalam perang tersebut adalah Hubab bin Abdullah bin Ubay bin Salul, atau yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia meninggal dunia dalam perang Yamamah, Ma'rakat Yamamah, di akhir atau di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq ketika berperang melawan nabi palsu Musailam al-Kadzab. Bahkan saking banyaknya yang terbunuh dalam perang tersebut sampai kemudian Omar mengusulkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, begitu banyak orang yang meninggal dunia, mereka adalah para penghafal Quran, saya khawatir nanti hilang semua para penghafal Quran dan Al-Quran juga menjadi musnah. Saya usulkan, kata Umar, agar engkau mengumpulkan mushaf Al-Quran fi jam'in wahidin ya, dan kemudian bisa menjadi patokan generasi berikutnya. Awalnya Abu Bakar nggak mau, tapi ketika mempertimbangkan maslahat mursalah, kebaikan yang lebih baik, maka dikumpulkanlah mushaf tersebut. Ketika Abu Bakar meninggal, kumpulan mushaf tersebut diwariskan kepada Umar. Ketika Umar meninggal, diwariskan kepada Hafsah. Lalu di masa pemerintahan Utsman bin Affan, mushaf tersebut diperbanyak sampai hari ini. Maka mushaf kita dikenal dengan
mushaf Utsmani, yang digandakan pada masa Utsman bin Affan. Nah, ini sekilas tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, putra tokoh munafik yang mencintai Islam dan Rasulullah SAW. Sudah masuk waktu Isya jemaah, tersisa 7 menit jelang iqamat. Kita manfaatkan untuk menggunakan azan. Bagi yang batal wudunya silakan berwudu kembali. Kita akan segera melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Jazakumullah khair jaza. Ketemu lagi pekan depan insyaallah. Selesaikan dengan kafat majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.